Oke, Ananda sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pematerian kali ini kita akan membuat tahap pembuatan buku besar. Di mana seperti yang kita ketahui, dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, kita akan memiliki tiga tahapan penting. Yang pertama adalah tahap pencatatan. Tahap pencatatan terdiri dari pembuatan jurnal umum dan buku besar. Lalu yang kedua, kita akan masuk ke dalam tahap pengitisaran, yaitu ada pembuatan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, serta pembuatan worksheet. Nah, lalu yang berikutnya, pada tahap ketiga atau tahap terakhir di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, kita akan melalui pembuatan tiga laporan utama, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Adapun pada pematerian kali ini saya akan memaparkan terkait dengan bagaimana cara pembuatan dan pemostingan buku besar. Ananda sekalian, setelah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, ya jadi kita sudah membuat jurnal umum terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan posting atau pemindah bukuan ke dalam buku besar. Nah, Ananda sekalian, pemindah bukuan dalam transaksi akuntansi dimaksudkan adalah kegiatan merekapitulasi akun-akun yang berasal dari jurnal umum ke dalam akun atau rekening yang sama. Jadi Anda sekalian kita perlu highlight. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di dalam jurnal umum kan banyak sekali akun-akun yang tercampur jenis-jenisnya. Nah, di dalam buku besar ini kita akan mengelompokkan ke dalam akun yang sama. Misalnya adalah seluruh akun kas dimasukkan ke dalam satu tabel. Seluruh akun peralatan dimasukkan ke dalam satu tabel dan lainnya. Adapun buku besar merupakan kumpulan akun untuk mencatat perubahan yang terjadi di dalam transaksi keuangan. Adapun bentuk dari buku besar ini ada banyak sekali. Yang pertama Anda sekalian yang paling sederhana yaitu adalah buku besar berbentuk T. Seperti yang bisa kita lihat strukturnya, bahwasannya buku besar berbentuk T adalah buku besar yang paling sederhana. Nah, adapun struktur dari pembuatan bentuk T ini terdiri atas yang pertama ada kolom debit, ada kolom kredit, serta ada nama akun dan kode akun yang terletak pada tengah kolom. Nah, lalu yang berikutnya ada bentuk dua kolom atau dinamakan dengan skontrol. Dalam buku besar format dua kolom, jadi Ananda sekalian, kolom debit dan kredit ini memiliki struktur atau tabel yang berbeda. Hanya mereka berdampingan, seperti yang bisa kita lihat. Struktur yang pertama adalah nama akun terlebih dahulu, lalu ada kode akun, lalu yang berikutnya baru kita masuk ke dalam kolom debit Ananda sekalian. Lalu baru ada kolom kredit. Jadi mereka itu berdampingan antara debit dan kredit seperti itu. Nah, lalu berikutnya ada bentuk yang ketiga, yaitu bentuk tiga kolom. Nah, pada buku besar bentuk tiga kolom, setiap akun memiliki satu tanggal dan keterangannya. Lalu juga ada kolom debit, kolom kredit, serta saldo masing-masing. Struktur yang pertama sama ya, ada nama akun, lalu yang berikutnya ada kode akun, lalu ada tanggal, ada keterangan, ada kolom referensi, ada debit, ada kredit, lalu ada saldo Ananda sekalian. Nah, lalu yang berikutnya ada bentuk yang paling detail dan akan kita gunakan dalam pembuatan buku besar adalah bentuk empat kolom atau dinamakan dengan staffel. Buku besar empat kolom terdiri atas yang pertama adalah nama akun seperti halnya struktur yang lain. Lalu ada kode akun, lalu ada tanggal, ada uraian, kolom referensi, debit, kredit, lalu ada saldo yang berisikan nominal debit atau kredit nih saldo akhirnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya bisa tegaskan bahwa pada pertemuan hari ini kita akan menggunakan format berbentuk staffel atau empat kolom. Nah, adapun di sini saya sudah mencoba untuk menggambarkan contoh pencatatan atau pemostingan atau pemindah bukuan dari jurnal umum ke dalam buku besar.
Nah, nanti secara detailnya akan kita bahas dalam file Excel. Namun kita perhatikan terlebih dahulu contoh pencatatannya. Yang pertama, Anda sekalian, kita memiliki data yang akan kita pindahkan dari jurnal umum ke dalam buku besar. Jadi ada dua format ya. Format atas adalah jurnal umum, format bawah adalah buku besar. Nah, yang pertama kali akan kita pindahkan adalah kita menentukan terlebih dahulu mau bikin buku besar akun apa. Karena kebetulan di sini adalah yang pertama disebutkan merupakan akun kas, yaitu nomor referensinya 1.1.1. Nah, maka dari itu Ananda sekalian kita akan membuat yang namanya buku besar akun kas. Maka dari itu nama akunnya kita isi dengan kas, lalu ada kode akunnya kita isi dengan 111 sesuai dengan referensinya. Yang berikutnya yang akan kita pindahkan adalah tanggal dari akun yang bersangkutan, yaitu ada tanggal 2 April 2015 sama persis ya. Kita akan pindahkan ke dalam buku besar. Lalu yang berikutnya adalah pada jurnal umum terletak nominal kas itu pada kolom debit senilai 150 juta rupiah. Maka dari itu kita masukkan juga nominalnya pada kolom debit senilai 150 juta rupiah. Kolom kreditnya kosong, Bu. Aduh, gimana? Tidak apa-apa, kita kosongkan saja sama persis. Lalu yang berikutnya, keterangan ini diisikan dengan alasan mengapa ada akun kas pada tanggal 2. Yaitu alasannya adalah karena adanya setoran modal awal. Maka dari itu, kita masukkan kepada kolom keterangan ada setoran modal awal. Nah, lalu yang berikutnya ada kolom referensi. Bu, kok nggak diisi dengan kode akun sih? Karena beda. Kolom referensi di jurnal umum diisikan dengan kode akun yang berisi angka, sedangkan referensi pada buku besar diisikan dengan sumber data. Sumber data yang kita miliki adalah jurnal umum. Maka dari itu kita singkat jadi JU. Halamannya, halaman berapa Ibu? Halaman 1. Maka dari itu kita masukkan JU1. Nah, lalu yang berikutnya Ananda sekalian kita memiliki kolom kredit senilai 0, berarti debit ketemu kredit dikurang. 150 juta dikurangi 0, maka dari itu kita masukkan nominalnya 150 juta pada kolom debit. Gitu Ananda sekalian. Dan supaya lebih mendetail, kita akan move ke dalam file Excel yang sudah saya siapkan di sini Ananda sekalian. Kebetulan di sini sudah saya miliki jurnal umum dari Yoda Express. Ananda pun pasti punya pada bukunya masing-masing. Di sini saya sudah memiliki format dari jurnal umum di pada kolom sebelah kiri, lalu ada format kosong dari buku besar di sebelah kanan. Nah, jadi Ananda sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan coba membuat yang namanya buku besar akun kas yang pertama yang akan kita buat. Jadi anak-anak sekalian, langkah pertama yang harus kita gunakan atau kita lakukan adalah kita menentukan terlebih dahulu akun apa yang mau kita bikin buku besarnya. Karena kebetulan kita mau bikin akun kas, kita beda-bedakan terlebih dahulu. Akun kas ini disebutkan di tanggal berapa supaya kita nggak lupa. Kita highlight di tanggal 2 ada. Di tanggal 3 juga kebetulan ada, lalu ada di tanggal 6, ada akun kas kembali, ada di tanggal 8, lalu ada di tanggal 10, wah lumayan banyak, ada di tanggal 18, dan yang terakhir ada di tanggal 22. Nah, maka dari itu semua yang kita highlight berwarna kuning akan kita masukkan ke dalam buku besar Ananda sekalian. Nih. Yang pertama adalah Ananda sekalian kita akan memasukkan terlebih dahulu akun yang pertama yaitu akun kas yang berada pada tanggal 2. Nah, kita masukkan di sini ada tanggal 2. Kebetulan konteksnya adalah sama seperti yang saya jelaskan pada file PDF. Keterangannya adalah setoran modal awal. Nominalnya kebetulan ada 150 juta rupiah pada kolom debit. Maka dari itu kita masukkan di sini senilai 150 juta rupiah pada kolom debit. Kolom kreditnya dikosongkan dan oleh karenanya kita masukkan juga nominal yang sama yaitu senilai 150 juta rupiah pada kolom debit. Sudah selesai, Bu? Belum. Kita masukkan tanggal berikutnya yaitu ada di tanggal 3. Ada akun kas kebetulan. Tanggal 3
akun kasnya itu berada pada kolom kredit, nominalnya 18 juta rupiah. Maka dari itu kita simpan juga nih pada kolom kredit senilai 18 juta rupiah. Jadi jangan tertukar ya. Nah, Ananda sekalian, seperti yang kita ketahui, kita memiliki rumus ya. Rumusnya itu adalah kalau misalnya debit bertemu debit, itu ditambah. Ini adalah rumusnya. Saya akan coba lukiskan. Debit ketemu debit ditambah. Kredit ketemu kredit juga ditambah. Sedangkan debit ketemu kredit itu dikurang, Ananda sekalian. Pun begitu juga ketika kredit bertemu dengan debit. Ini adalah rumus acuan kita untuk mengerjakan. Nah, jadi Ananda sekalian, di sini kita memiliki saldo di debit senilai 150 juta, sedangkan di sini kita memiliki saldo kredit senilai 18 juta rupiah. Sesuai dengan rumusnya, debit bertemu kredit berarti dia dikurang. 150 juta dikurangi 18 juta, totalnya adalah senilai 132 juta. Maka dari itu sisa saldonya kita simpan senilai 132 juta rupiah pada kolom debit Ananda sekalian seperti ini. Ibu, kok tidak disimpan pada kolom kredit sih? Karena saldo debitnya masih lebih besar dibandingkan dengan saldo kredit. Maka dari itu kita masukkan pada kolom debit. Nah, lalu yang berikutnya Ananda sekalian belum selesai ya, karena masih ada akun kas nih di tanggal 6, Ananda sekalian, kita masukkan. Ada 4 juta rupiah pada kolom kredit. Kita masukkan tanggal 6. Ada nominal senilai 4 juta rupiah pada kolom kredit. Nah, maka dari itu, Ananda sekalian, di sini kita memiliki nominal di debitnya senilai 132 juta rupiah, yang di kreditnya senilai 4 juta rupiah. Sesuai dengan kaidah debit bertemu kredit, maka dari itu jadi dikurang. 132 juta dikurangi 4 juta rupiah adalah sisanya senilai 128 juta rupiah. Seperti ini. Nah, oleh karenanya, Ananda sekalian, sisa saldonya adalah senilai 128 juta rupiah. Seperti itu. Lalu yang berikutnya tinggal Ananda lanjutkan. Nih di tanggal berikutnya, kebetulan ada di tanggal 8. Lalu ada tanggal 10, tanggal 18, dan tanggal 22. Nah, setelah itu baru lanjutkan kepada akun-akun berikutnya. Ananda sekalian, silakan coba mulai kerjakan ya. Mulai buat buku besar untuk akun perusahaan Yuda Express. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ke comment section.